Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Eka Chandralina SP.MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Arneti MS selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Trizelia MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Maisyahrawati SP.MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Eri Sulianti MSc selaku dosen undangan. Yang saya hormati kepada para pembahas utama dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada seminar proposal saya kali ini. Perkenalkan, saya Pika Gustari, nomor BP 181025/2016. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana penelitian saya ke depannya yang berjudul Formulasi Insektisida Botani Berbahan Sirih Hutan Piper aduncum dalam mengendalikan hama ulat gerayak Spodoptera litura pada tanaman kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan dan merupakan sumber utama protein dan minyak nabati utama. Mursidah tahun 2005. Produksi tanaman kedelai di Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, produksi tanaman kedelai itu sebesar 46,58 ton. Sedangkan pada tahun 2021, produksi tanaman kedelai turun menjadi 6,27 ton. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2021. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman kedelai di Sumatera Barat. Salah satu faktor penyebabnya itu disebabkan karena adanya serangan hama tanaman kedelai yaitu Spodoptera litura. Menurut Budi et al., ulat gerayak atau Spodoptera litura merupakan hama aktif yang sering dijumpai dan merusak tanaman budidaya serta menimbulkan kerusakan yang tinggi hingga dapat menyebabkan gagal panen jika tidak dikendalikan. Tingkat kerusakan serangan Spodoptera litura menyebabkan kerusakannya lebih dari 20% pada tanaman yang berumur lebih dari 20 hari setelah tanam, sedangkan untuk tingkat kehilangan hasil akibat serangan Spodoptera litura dapat mencapai 80%, bahkan akan meningkat jika tidak segera dilakukan pengendalian. Gejala serangan ulat gerayak Spodoptera litura ini dimulai dari tahapan larva, di mana larva yang masih muda itu akan merusak daun dan meninggalkan bekas sisa-sisa epidermis bagian atas, sehingga daun akan tampak seperti transparan jika dilihat dari kejauhan, dan hanya meninggalkan sisa tulang-tulang daunnya saja. Sedangkan pada instar lanjut itu dapat merusak daun tanaman sehingga menyebabkan daun hanya tinggal tulang daunnya saja, serta daun tanaman kedelai ini akan habis. Gejala serangan yang cepat dan susah dikendalikan sehingga menyebabkan perlunya pengendalian yang lebih intensif. Marwoto dan Suarsono tahun 2008. Pengendalian terhadap hama Spodoptera litura ini umumnya masih menggunakan insektisida kimia sintetik di kalangan petani, akan tetapi penggunaan insektisida sintetis ini memiliki dampak atau dampak negatif seperti kematian organisme bukan sasaran, terjadinya resistensi dan resurgensi hama, serta dapat menimbulkan efek residu pada tanaman dan juga lingkungan. Noviana tahun 2012. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu alternatif pengendalian yang lebih aman. Di antaranya, salah satu contohnya itu dengan menggunakan insektisida botani.
Menurut Eastman tahun 2006, insektisida botani merupakan insektisida yang berasal dari tumbuhan dan sedikit menimbulkan ancaman pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Salah satu tanaman yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan aktif untuk insektisida botani adalah sirih hutan dengan bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya yaitu Piper aduncum. Piper aduncum merupakan tanaman semak yang banyak ditemukan di Indonesia. Buah piper aduncum tersebut mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid, steroid, saponin, kumarin, dan dilapiol, menurut Arneti tahun 2012. Penelitian tentang piper aduncum ini telah banyak dilaksanakan. Akan tetapi, kebanyakan dari penelitian yang telah dilaksanakan itu hanya sampai dengan pembuatan ekstrak sederhana, di mana ekstrak sederhana ini memiliki kekurangan dan kelemahan. Di antaranya yaitu tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan harus segera digunakan setelah dibuat sediaan ekstraknya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibuat dengan cara lain. Salah satunya dibuat dalam bentuk formulasi. Pembuatan formulasi dapat membantu dalam penyimpanan, penanganan, meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam penggunaannya. Jojo Sumarto tahun 2000. Formulasi merupakan gabungan atau campuran antara bahan aktif dengan bahan tambahan berupa pengemulsi dan bahan pembawa. Formulasi EC merupakan jenis formulasi yang paling banyak ditemukan di pasaran dan juga pada umumnya digunakan oleh petani. Kandungan bahan aktifnya relatif tinggi jika dibandingkan dengan formulasi lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh efektivitas insektisida botani formulasi EC berbahan Piper aduncum dalam mengendalikan Spodoptera litura pada tanaman kedelai. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi tentang efektivitas formulasi EC insektisida botani dari ekstrak Piper aduncum pada tanaman kedelai. Untuk metode penelitian, untuk waktu insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli 2022 yang bertempat di Laboratorium Bioekologi Serangga, jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Untuk bahan dan alat itu sudah terlampir di bahan seminar proposal. Rancangan penelitian yang saya gunakan yaitu metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan untuk uji pendahuluan. Adapun konsentrasi uji pendahuluan yang saya gunakan kemarin yaitu 0 sebagai kontrol, 2%, 4%, dan 5%. Data mortalitas yang didapatkan dari uji pendahuluan selanjutnya akan digunakan untuk menentukan rentang konsentrasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan uji lanjutan dengan menggunakan rumus X pangkat 4, di mana X pangkat 4 sama dengan konsentrasi tertinggi dibagi konsentrasi terendah. Pelaksanaan penelitian di sini saya melaksanakan terdapat 6 langkah pelaksanaan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu penyiapan buah Piper aduncum. Buah Piper aduncum ini saya ambil dari Bukit Lampu, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kriteria buahnya yaitu buah yang masih keras serta berwarna hijau tua. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu pembuatan ekstrak Piper aduncum, dimulai dari proses meserasi, di mana pada proses meserasi ini saya mencampurkan serbuk Piper aduncum dicampur dengan etil asetat dengan perbandingan 1:10, kemudian ditunggu 2-3 hari. Nah, setelah 2-3 hari dilakukan penyaringan dengan kertas saring biasa. Hasil penyaringan dengan menggunakan kertas saring biasa selanjutnya disaring lagi dengan menggunakan kertas saring Wetman nomor 41. Nah, hasil penyaringan dari kertas Wetman nomor 41 ini selanjutnya diuapkan dengan menggunakan suatu alat yang bernama rotary evaporator dan hasil akhir berupa Piper aduncum dapat kita simpan pada lemari pendingin atau kulkas. Selanjutnya, etil asetat dari hasil rotary tadi selanjutnya kita gunakan lagi untuk merendam serbuk piper sebanyak
3 kali rendaman. Langkah yang ketiga yaitu penyiapan pakan larva serangga uji Spodoptera litura. Kemudian perbanyakan dan pemeliharaan larva Spodoptera litura. Di sini saya mendapatkan larva Spodoptera litura yaitu di lahan pertanaman tanaman kedelai di Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Selanjutnya, larva yang didapat itu dibawa ke laboratorium bioekologi serangga untuk dilaksanakan proses periringan. Nah, jika sudah mencapai larva instar 2 pada generasi kedua, maka larva tersebut akan digunakan untuk sebagai serangga uji. Selanjutnya yaitu pembuatan formulasi insektisida. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu ekstrak Piperadunkum sebanyak 20%, Twin 80 sebanyak 10%, dan metanol sebanyak 70%. Kemudian dilakukan pencampuran hingga semuanya homogen. Yang terakhir yaitu aplikasi perlakuan insektisida ke serangga uji. Di sini saya menggunakan metode celup daun, di mana daun pakan serangga uji berupa daun tanaman kedelai dipotong dengan ukuran 4 x 4 cm, kemudian dicelupkan perlahan dan secara merata ke dalam larutan formulasi yang sudah disediakan, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri dan diberi 10 ekor larva uji instar 2. Kemudian yang terakhir yaitu parameter pengamatan. Yang pertama, saya akan mengamati mortalitas larva hama Spodoptera litura. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas anti makan atau antividan. Kemudian yang terakhir, lama perkembangan larva Spodoptera litura. Sekian hasil presentasi tentang rencana penelitian saya ke depannya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.